Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita membuat template untuk mengajar seperti ini. Nah, template yang kita buat ini sesuaikan dengan mata pelajaran kita, apa yang mau kita masukkan. Nah, misalnya karena saya guru kimia, saya akan menuliskan template seperti begini, misalnya chemistry is fun, ini nanti isinya adalah game, kemudian saya juga rancang ada jam, ada timernya gitu ya. Kemudian kimia itu pasti ada yang namanya tabel periodik unsur seperti ini. Kemudian materinya bisa diakses lewat YouTube yang ini. Lalu saya juga buatkan komik, anak-anak bisa belajar juga melalui komik, melalui YouTube, dan yang sebelah sini saya berikan untuk presensi. Nah, bagaimana caranya kita membuatnya? Coba saya klik dulu ya. Misalnya untuk timernya. Nah, timer ini nanti ketika mungkin kita mau kasih game atau kita mau memberikan batasan-batasan tertentu, timer ini bisa kita pergunakan. Kemudian kalau kita kembali misalnya anak-anak mau belajar dan mau melihat tabel periodik, ketika diklik ini langsung masuk. Karbon itu apa ya? Ada keterangannya di sebelah sini. Ini langsung link ke salah satu website. Kemudian misalnya YouTube, ketika diklik, nah langsung dia akan masuk ke YouTube ya, ke materinya ke YouTube. Kemudian kalau ke komik, ini anak-anak juga bisa diarahkan untuk belajar komik. Komiknya ini sudah direkam, boleh diupload ke YouTube ataupun langsung. Selamat pagi. Oke, dan yang berikut ini adalah isinya absen. Nah, jadi ini absensi ya Bapak Ibu ya, tinggal anak-anak isi, kemudian mengupload foto menggunakan seragam dan sebagainya. Nah, yang berikut adalah bagian ini. Ini adalah bagian gamenya. Jadi kalau diklik bagian gamenya, dia akan nge-link ke salah satu website yang berisi game yaitu educaplay.com. Jadi nanti tinggal diklik start saja. Nah, seperti ini. Kemudian si kodok ini akan lompat gitu, melompat ke jawaban yang paling tepat. Oke, kemudian yang berikut lagi misalnya ke sini. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Jadi satu template ini bisa berisi banyak hal yang bisa kita rancang. Gimana cara membuatnya? Ikuti terus ya. Yang pertama yang kita buat adalah buka template kita di Canva. Nah, di Canva ini kan banyak sekali Bapak Ibu ya, pilihan bagi kita, khususnya untuk Canva for Education itu, Bapak Ibu pilihkan Education Presentation. Boleh Bapak Ibu pakai yang lain, tapi saya pakainya yang ini untuk template yang tadi saya buat. Nah, ketika Bapak Ibu klik kan ini kosong ya. Kita akan merancang seolah-olah dia ini ada dinding dan ada lantai. Tinggal kita pilih elemen, lalu Bapak Ibu masukkan misalnya dinding dan lantai ya. Nanti akan muncul nih. Nah, dinding dan lantainya mau yang mana? Ada banyak nih Bapak Ibu. Silakan dipilih. Misalnya saya pilih ini. Kalau sudah klik kanan, lalu kita jadikan dia background. Jadi penuh dia. Nah, udah penuh ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah silakan dipikirkan mau menaruh apa saja di dalam virtual classroom kita ini atau mau diberikan materi apa di dalam ininya segera Bapak Ibu rancang. Nah, contoh misalnya yang punya saya itu kan ada kabinet ya. Ada ini lemari. Saran saya sih ambilnya di grafik karena dia sudah transparan gitu. Jadi tidak usah lagi menghilangkan background. Nanti kerjanya kita jadi 2 kali. Nah, tinggal dilihat aja misalnya ini saya ambil, kemudian ini ada tarik aja ke bawah lalu kita letakkan seperti ini. Kemudian saya juga perlu sofa ya. Isikan aja sofa. Terus sofa mana yang mau dipakai oleh Bapak dan Ibu guru? Silakan memilih. Saya pilih yang ini deh.
Nah, sofanya mau arahnya terbalik gitu. Klik flip, horizontal, lalu ini agak dibesarin sedikit, lalu kita atur. Oh ini kurang pas ya, bagian bawah sininya dia ngatung, jadi saya gantikan saja dengan sofa yang lain. Tapi yang satu ya, nah misalnya ini. Ini mungkin bisa kita buatkan flip, nah tarik aja ke bawah, ini agak besarin sedikit atau lemarinya yang Bapak Ibu kecilin boleh aja. Nah, kemudian di sini misalnya saya mau menempelkan jam dinding ya. Silakan Bapak Ibu rancang aja mau ditaruhnya seperti apa. Nah, misalnya jam dindingnya nih saya taruh di sini. Kemudian mungkin perlu papan tulis ya. Tapi yang whiteboard-nya aja. Nah, tinggal dicari mau yang berdiri seperti ini atau yang sudah menempel di dinding. Silahkan, misalnya saya pilih ini. Ya, oke. Kemudian apalagi? Oh, saya mau menambahkan Bitmoji. Saya suka sekali dengan Bitmoji. Ini ada kursi, jadi maunya dia duduk di situ. Jadi saya carikan Bitmoji yang lagi duduk. Ini ya. Nah, bawa ke sini, lalu ya biar bisa duduk, kita klik horizontal. Kemudian kita besarin sedikit biar nanti dia pas ya. Mungkin seperti ini udah bisa. Lalu mungkin ada meja kecil ya. Kita cari meja kecil. Oh sorry, di elemen kita cari. Nah mejanya mau yang mana nih? Misalnya yang ini boleh. Silakan aja. Kemudian ini kita agak. Nah di mejanya mau ditaruh apa nih? Misalnya mau kita letakkan vas bunga. Boleh-boleh aja. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu rancang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, kemudian letakkan. Kemudian di sini mungkin mau ada jendela ya. Kita cari jendela. Nah, jendelanya banyak nih. Mungkin yang ada hordennya boleh. Tinggal diatur. Nah, ini kan nutupin ya, tinggal ke depan aja. Nah, sudah. Nah, kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu pikirkan misalnya materinya mau ditaruh di mana. Nah, mungkin yang berikutnya karena kita guru sering kerja dengan laptop, boleh kita tambahin laptop ya. Nah, laptopnya boleh nih dipilih banyak banget. Kemudian, oh laptopnya mau saya taruh di atas lemari kecil ini misalnya gitu. Ini boleh kita perbesar dulu ya Bapak Ibu ya, biar nanti kelihatannya pas gitu dia, pas sekali. Oke, ini sudah laptop. Kemudian mungkin gurunya lagi megang buku, bukunya misalnya komik gitu, langsung aja kita tuliskan komik, comic book mungkin ya. Oops, sorry. Ini ada banyak buku, boleh kita pilihnya yang mana terserah. Bukunya yang kira-kira pas dengan posisi gurunya duduk gitu. Misalnya ini. Ini boleh kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian ini saya kecilkan sedikit. Nah, mungkin gini ya Bapak Ibu ya. Bisa ya. Terus apalagi? Misalnya di papan tulis mau dibiarkan kosong atau mau diberikan tulisan selamat datang di kelas kita, boleh? Ini ya. Mungkin kita tulis misalnya di kelas apa gitu. Welcome to chemistry class. Misalnya kalau saya kelas kimia. Nah, kalau sudah ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan memberikan link-linknya. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya kita punya materi di YouTube, bisa kita
tempelkan di sini ya. Nah, misalnya di laptop ini saya akan kasih dulu logo YouTube, biar nanti anak-anaknya tidak bingung gitu nyarinya di mana ya gitu. Nah, logo YouTube-nya ini tinggal dikecilkan lalu kita bawa ke sini. Nah, udah cara ngelinknya gimana? Klik di logo YouTube-nya, lalu Bapak Ibu pastikan misalnya sudah membuka atau sudah mengcopy salah satu link di YouTube. Misalnya ini ya, saya akan putarkan ini. Misalnya untuk senam otak kiri dan kanan sebelum mulai pelajaran. Nah, kemudian saya copy. Nah, di sini klik Bapak Ibu klik kanan, ini kan ada link. Klik link, kemudian di paste saja di situ. Udah, selesai. Nah, kalau mau ngecek udah masuk atau belum, coba ulang lagi. Klik kanan, kemudian link. Oh, ini udah masuk nih. Coba kita cobain ya, benar tidak dia masuk ke link itu. Ini aja go to link. Do you ever feel like you're being watched? Nah, ini masuk ya Bapak Ibu ya, The udah browser kelihatan you're ya. using is allowing your behavior to be exploited. Berarti udah benar nih, udah masuknya ke link yang tadi kita buat. Oke, kemudian apa lagi? Misalnya absen ya. Absen ini pastikan nanti linknya sama, cara membuatnya sama. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu punya permainan atau game, boleh. Ini saya punya salah satu, misalnya saya buat di Educa Play, ini tinggal saya share. Kemudian copy linknya, bawa lagi ke yang tadi. Jadi intinya sama, klik di icon yang akan kita kasih link, kemudian klik kanan, berikan dia link, kemudian paste saja di situ linknya. Nah, udah. Ngecek lagi ya, biar pastiin. Nih udah ya, tinggal kalau klik go to link, maka dia langsung link ke yang tadi. Nah, demikian juga dengan absen seperti ini. Kalau sudah ada, misalnya saya buka salah satu absen di form. Nah, contohnya begini. Nah, ini link absennya. Tinggal saya ambilkan saja linknya. Oke, kemudian saya kopikan. Sama, jadi intinya kalau mau nge-link sesuatu di dalam Canva itu ya tinggal berikan link, copy, paste, selesai. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Oh ya, satu lagi nih, jamnya misalnya kalau mau diberikan timer ya, anak-anak tuh kan suka tuh sambil deg-degan nungguin kalau kita lagi ngomong sesuatu. Ini Ibu kasih waktu misalnya 10 menit. Nah, itu bisa kita setting di timer, ini di jam ini kita bisa buat. Carikan saja online timer ya. Banyak banget nih online timer, silakan dicari. Misalnya saya suka ini, countdown timer karena bentuknya bagus dan macam-macam gitu untuk anak-anak SMA, anak SMP, SD apalagi seneng. Ini kalau yang mau bunyinya boom gitu ya, yang ngebom gitu, atau mau yang seperti ini juga boleh, tinggal diklik timernya lalu waktunya setting gitu ya. Misalnya untuk contoh hari ini saya settingnya 5 detik aja. Nah, nanti ketika anak-anak mau ngerjakan sesuatu, ya Ibu kasih waktu ya, tinggal klik start. Oke, ini habis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita kopikan aja linknya. Oke, kita sudah copy link, kemudian kayak tadi, kita berikan klik kanan, link, lalu kita masukkan timer yang tadi. Nah, ini udah jadi. Nah, kalau udah jadi begini ya tinggal kita download. Downloadnya pakai PDF ya, biar bagus dan sangat mudah. Sekarang kita ngecek dulu jadi nggak dia yang tadi kita buat. Oke, ini udah masuk ya. Saya buka lagi. Nah, ini kan yang tadi kita buat ya Bapak Ibu ya. Coba kita klik yang YouTube. Nah, dia langsung nge-link ke YouTube. Coba kita klikkan game. Nah, langsung dia masuk ke game. Gitu ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Selamat membuat, selamat merancang aktivitas yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Sampai jumpa lagi dan selamat pagi.